Film ini bercerita tentang Antonio, mantan petarung ilegal. Tanpa sadar, dia menjadi penyebab kebutaan seorang gadis bernama Akari saat mereka jatuh cinta. Rahasia itu terungkap, dan demi menebus dosanya, Antonio bertarung sekali lagi untuk membiayai operasi Akari, tetapi dia menghilang setelah Akari sembuh. Film dibuka dengan pria bernama Rui Antonio Shinzaki. Dia adalah seorang pemuda yang tinggal sendirian di apartemen yang sempit di Jepang. Sebagai petinju kickboxing yang terlatih dan berbakat, dia pernah terlibat dengan para kriminal di masa lalunya yang kelam. Kini dia telah meninggalkan kehidupan itu dan menjalani berbagai pekerjaan serabutan, termasuk membantu pengiriman dan mengambil barang. Dia bahkan tidak memiliki ponsel dan menjalani hidup dengan sederhana. Suatu hari, dia mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga lahan parkir, menggantikan seorang pria tua yang menghilang tanpa jejak. Antonio memulai pekerjaannya, namun karena tidak ada yang bisa dilakukan selain mengawasi mobil yang keluar dan masuk, dia tertidur. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan oleh seorang gadis yang datang mengunjunginya. Seolah telah mengenalnya sejak lama, gadis itu mendekatinya dan mulai berbicara dengan penuh semangat. Antonio segera menyadari bahwa perempuan itu buta dan mengira dirinya adalah pria tua sebelumnya yang bekerja di sana. Gadis itu tidak menyadari bahwa pria tua sebelumnya telah pergi, dan dia terus berbicara kepada Antonio. Antonio terlalu terkejut untuk bereaksi. Gadis itu kemudian memberinya sebuah jeruk dan roti kukus. Antonio menerimanya. Ia juga membawa makanan untuk dirinya sendiri, serta beberapa potong roti untuk Antonio, dan bahkan minuman untuk diminumnya di malam hari. Setelah beberapa saat kemudian, gadis itu mulai merasa ada yang berbeda. Dia menyadari bahwa aroma tubuh Antonio sama sekali berbeda dengan pria tua yang dikenalnya. Ia pun sadar bahwa Antonio bukanlah orang yang dia cari. Dengan canggung, Antonio menjelaskan bahwa pria tua itu tampaknya telah pergi. Gadis itu lalu mempertanyakan kenapa Antonio menerima makanan darinya. Dengan kikuk, Antonio mengembalikan semuanya. Gadis itu kemudian menceritakan bagaimana dia dan pria tua itu bisa menonton acara TV bersama di kabin penjaga. Setelah meminta maaf atas kebingungannya, gadis itu pergi dengan tongkatnya. Tapi hujan mulai turun dan Antonio memperhatikannya. Melihat gadis itu kehujanan, ia mengundangnya masuk karena ia tidak bisa pergi kemana-mana dalam keadaan seperti itu. Gadis itu menerima tawarannya dan mereka menonton acara TV favoritnya bersama. Antonio memperhatikan bagaimana gadis itu menikmati acara hanya dengan mendengar audionya. Setelah acara TV selesai, gadis itu memberikan roti sebagai tanda terima kasih dan mengingatkan Antonio untuk menyiram pohon teh olive yang biasa dirawat oleh pria tua sebelumnya. Mendengar itu, Antonio setuju. Tapi terlihat jelas bahwa dia masih terkesan dengan kunjungan tak terduga oleh gadis itu. Pada malam harinya, Antonio mandi dan kembali ke kamar kecil tempat tinggalnya. Ia telah membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh pria tua sebelumnya. Ia memakan roti yang diberikan gadis itu dan menyiram pohon teh olive seperti yang diminta. Di tempat lain, gadis itu tengah menyiapkan sarapan roti dengan bakon dan salad. Dia tinggal sendirian dan memasak untuk dirinya sendiri. Ia bekerja di pusat panggilan sebagai operator yang menangani berbagai pelanggan, termasuk yang paling menyebalkan. Meski begitu, dia tetap tenang dan profesional. Rekan kerjanya sering menghiburnya ketika ada pelanggan yang kasar. Sayangnya, bosnya adalah pria yang menjijikkan. Bosnya sering bersikap mengganggu dan membuatnya tidak nyaman. Namun, demi pekerjaannya, ia memilih diam dan bertahan. Sementara itu, di tempat lain, Antonio pergi ke klub kickboxing tempat dia dulu berlatih. Ia datang untuk meminta maaf
atas perilakunya di masa lalu. Dulu dia dipecat dari klub karena keterlibatannya dalam dunia kriminal. Pelatihnya Jin menyambutnya dengan hangat, tetapi pemilik klub masih merasa kesal dan belum mau menerima permintaan maafnya. Jin mencoba membujuknya untuk kembali ke klub, namun Antonio ragu-ragu. Akhirnya pemilik klub menantangnya untuk kembali mengenakan sarung tinju dan masuk ke ring. Tetapi Antonio menegaskan bahwa ia hanya datang untuk meminta maaf, bukan untuk bergabung kembali. Kemudian dia menghubungi seorang wanita yang suaminya pernah ia sakiti di masa lalu. Wanita itu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi karena dia telah menerima permintaan maafnya dan ingin melupakan kejadian itu. Di tempat kerjanya, Antonio melihat gadis buta itu berjalan melewati area parkir. Ia berharap gadis itu akan datang lagi, tetapi merasa canggung untuk mengundangnya masuk. Seolah menjawab doanya, gadis itu tiba-tiba mendekatinya dan bertanya, apakah pria tua itu sudah kembali? Antonio mengembalikan kotak makan siangnya dan berterima kasih atas roti lezat yang ia berikan kemarin. Gadis itu mencium aroma bunga teh olive yang harum. Sekali lagi, mereka duduk bersama, menonton acara TV. Namun, gadis itu tiba-tiba merasa terganggu oleh bau yang tidak sedap. Ia meminta Antonio membuka jendela, tetapi bau itu masih terasa. Ia bertanya, apakah Antonio berkeringat karena olahraga? Mendengar itu dengan malu-malu, Antonio menyadari bahwa bau tersebut berasal dari sepatu yang sudah usang. Dia merasa sangat canggung. Gadis itu menjelaskan bahwa karena ia buta, indera penciuman dan pendengarannya menjadi lebih peka. Ia bisa memahami seseorang hanya dari bau dan suaranya. Ia kemudian meminta Antonio untuk mendeskripsikan bagaimana rupa tokoh utama wanita di acara TV itu. Antonio bercanda dan mengatakan bahwa tokoh utama itu memakai anting yang sama, seperti yang dipakai oleh gadis buta itu. Gadis itu begitu senang mendengarnya, dan Antonio merasa senang melihat betapa hal kecil itu bisa membuatnya bahagia. Kemudian Antonio memberikan beberapa buah persik untuknya. Gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Akari Kashiwagi. Mereka berjabat tangan dan Akari menyadari bahwa tangan Antonio kasar akibat pekerjaan keras. Ia lalu bertanya, apakah ia boleh datang lagi minggu depan? Dan Antonio tentu saja menginginkannya. Saat sampai di rumahnya, Akari sedang mencuci pakaian sambil menikmati buah persik. Namun, saluran pembuangan airnya tersumbat oleh sepotong pakaian, menyebabkan air menggenang di lantai kamar mandi. Ketika Akari mencoba berdiri untuk memeriksanya, ia tergelincir dan melukai kakinya. Sementara itu, di tempat parkir, Antonio dengan gelisah menunggu suara tongkat Akari. Ketika akhirnya Akari tiba, hal pertama yang ia sadari adalah bau segar dari sepatu baru Antonio. Mereka kembali menonton acara TV bersama. Di tengah acara, tokoh wanita berbicara tentang cintanya pada sang pahlawan. Akari bertanya, apakah tokoh utama pria itu tampan? Mendengar itu, Antonio berpikir bahwa pria itu memang tampan, tetapi juga seorang playboy. Dengan nada bercanda, Akari bertanya, apakah Antonio tampan juga? Ia meminta Antonio untuk jujur, tetapi Antonio tidak tahu harus menjawab apa. Akari pun tertawa dan berkata bahwa jika seseorang harus berpikir terlalu lama untuk menjawab, maka kemungkinan besar ia tidak tampan. Namun, ia menambahkan bahwa penampilan tidaklah penting, karena yang penting adalah hati seseorang. Benar, Akari memiliki pesona yang unik dan kita tahu bahwa Antonio mulai jatuh cinta padanya, meskipun dia sendiri belum menyadarinya. Ketika Akari pergi, ia hampir tertabrak mobil dan karena hal itu, kakinya semakin parah dan Antonio membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, kakinya diperban dan karena hal itu,
membuat Akari sulit berjalan. Dalam perjalanan pulang, Akari bertanya siapa nama Antonio. Mendengar itu, Antonio ragu-ragu untuk menjawab karena namanya tidak terdengar seperti nama Jepang. Akari akhirnya memutuskan untuk memanggilnya Ahjushi, yang artinya paman atau orang tua. Saat Akari semakin kesulitan berjalan, Antonio menawarkan untuk menggendongnya. Akari memperingatkan bahwa dia akan menyesal, tetapi Antonio tetap bersikeras. Dengan susah payah, dia menggendong Akari menaiki tangga ke rumahnya. Setelah itu, Antonio membantu memperbaiki saluran air yang tersumbat dan menemukan pakaian dalam Akari yang terjebak di pipa. Mendengar itu, Akari merasa sangat malu. Sebagai tanda terima kasih, dia memberikan 2 tiket konser kepada Antonio dan menyuruhnya mengajak seorang teman. Namun, karena mengetahui Antonio tidak memiliki teman, ia menawarkan diri untuk menemaninya. Akari bersiap untuk konser dan berdandan dengan indah seperti gadis lain pada umumnya. Namun, ia menjadi terlalu sadar akan pilihan pakaiannya dan akhirnya menggantinya di menit-menit terakhir. Saat konser dimulai, dia meminta Antonio untuk mendeskripsikan para musisi di atas panggung. Akari menikmati konser sepenuh hati, tetapi Antonio merasa sedikit canggung. Setelah konser, mereka pergi makan malam bersama. Akari sangat bersemangat karena akhirnya bisa makan di restoran panggang yang sudah lama ia inginkan. Namun, ia secara tidak sengaja menjatuhkan sepotong daging dan mengotori bajunya. Akari mencoba membersihkan bajunya sambil berbicara tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia belajar seni pahat di perguruan tinggi, serta kenangan masa lalunya ketika sering datang ke restoran ini bersama orang tuanya. Kini, tempat itu hanya menjadi kenang-kenangan baginya. Ketika Antonio tidak sengaja merespon, Akari bertanya tentang kehidupannya di luar pekerjaannya. Antoni hanya menjawab bahwa ia bekerja sebagai pengantar barang. Meski mengira bahwa Antonio adalah seorang pria tua, Akari bercanda, bertanya apakah Antonio duda atau apakah dia pernah berselingkuh. Tapi karena Antonio tetap diam, Akari menyadari bahwa leluconnya tidak diterima dengan baik. Akhirnya Akari berkata, bukankah mengetahui masa lalunya akan membuatnya lebih nyaman? Sayangnya Antonio menjawab dengan nada yang kasar, membuat Akari merasa tersinggung dan memutuskan untuk pergi. Ketika Antonio mengantarnya pulang, Akari meminta maaf karena telah membuatnya lelah. Akhirnya Antonio memberi tahunya bahwa namanya adalah Antonio. Akari terkejut ketika ia mengungkapkan bahwa usianya baru 24 tahun. Dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang kickboxer terlatih tetapi memiliki masa lalu kriminal. Antonio mengakui bahwa dia tidak pandai berbicara, alih-alih terkejut atau takut. Akari hanya bereaksi dengan tenang, mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke rumahnya. Keesokan harinya di tempat kerja, bos Akari memanggilnya ke kantor. Ia memberinya hadiah ulang tahun yang langsung ditolak oleh Akari. Ia menyebutkan bahwa bosnya sudah memberinya tiket konser, namun bosnya bersikeras agar ia menerima hadiah itu dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kalung. Saat itu, ia mulai menatap tubuh Akari dengan tidak pantas, memanfaatkan kebutaan Akari untuk mendekatinya dan mengajaknya berkencan. Untungnya, seorang karyawan lain datang meminta Akari untuk menangani panggilan pelanggan yang penting. Akari merasa lega dan segera meninggalkan ruangan. Sementara itu, Antonio dikunjungi oleh para pelatihnya yang memintanya untuk kembali ke dunia kickboxing. Antonio dengan sopan menolak, tetapi salah satu pelatihnya mencoba membujuknya. Pelatih itu mengatakan bahwa saat pertama kali melihat Antonio bertarung di turnamen ilegal, ia yakin Antonio memiliki potensi menjadi juara dunia. Namun, Antonio mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia memberi tahu mereka
bahwa dia pernah dipenjara selama 3 tahun beberapa tahun yang lalu. Ia bekerja untuk organisasi kriminal yang dipimpin oleh Sukumo, seorang rentenir kejam yang menyiksa dan bahkan membunuh orang-orang yang berhutang padanya. Antonio menjadi tukang pukul Sukumo, melakukan pekerjaan kotor untuk menyiksa para pengkhianat organisasi. Namun akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Para pelatihnya terkejut mendengar pengakuan itu. Setelah itu, Antonio mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan. Seorang biarawati yang merawatnya sejak kecil senang melihatnya kembali. Ia bertanya, apakah Antonio sudah benar-benar meninggalkan dunia kriminal? Sebagai jawaban, Antonio menunjukkan bekas luka di tangannya, tanda bahwa dia telah menghapus tato organisasi kriminal yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Biarawati itu merasa lega dan menyuruhnya untuk lebih sering tersenyum. Sebelum Antonio pergi, biarawati itu memberinya sebuah pita rambut buatan anak-anak panti asuhan. Ia menyuruh Antonio untuk memberikannya kepada seseorang yang dia sukai. Saat meninggalkan panti asuhan, Antonio mengingat masa kecilnya bersama Sakumo, anak nakal yang dulunya selalu menyuruhnya untuk memukul anak-anak lain. Saat itu, Sakumo menanamkan pemikiran kepada Antonio bahwa menjadi orang baik hanyalah untuk orang-orang yang lemah dan bodoh. Sementara itu, Akari pulang kerja hanya untuk menemukan bosnya sudah menunggunya di depan rumah. Ia memaksa masuk meskipun Akari sudah memintanya untuk pergi. Dengan sikap lancang, ia mulai mengamati sekeliling rumah Akari dan menyadari bahwa hadiah kalungnya bahkan belum dibuka. Lalu, dia mendorong Akari ke sofa dan memaksanya mengenakan kalung tersebut. Akari berusaha melawan dan mencakarnya, tetapi bosnya malah semakin kasar. Akari mencoba meraih alarm keamanannya, tetapi pria itu terus menyakitinya. Pada saat itulah, Antonio datang dan langsung menghajar bos Akari. Akari berteriak, memintanya untuk berhenti, tetapi Antonio tidak mendengarkannya. Baru setelah dia mematahkan salah satu jari bos itu sebagai peringatan, ia berhenti. Akari sangat terguncang. Ia bertanya kepada Antonio, kenapa dia tidak berhenti ketika diminta. Namun, yang lebih membuatnya stres adalah pekerjaannya. Ia takut kehilangan satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan sebagai orang buta. Ia bersikeras untuk tetap kembali bekerja, seolah tidak ada yang terjadi. Antonio tidak bisa memahami mengapa dia masih ingin bekerja di sana. Dengan tegas dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua ini. Tetapi Akari hanya meminta Antonio untuk pergi. Sebelum pergi, Antonio meletakkan pita rambut dari panti asuhan di atas meja. Setelah kejadian itu, Antonio merasa sedih. Begitu pula dengan Akari. Namun, tidak lama kemudian, Akari mengejutkannya dengan datang ke tempat kerjanya di parkiran. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mengajaknya untuk pergi berlibur. Antonio merasa lega dan bahagia mendengar keputusan Akari. Mereka akhirnya mulai perjalanan ke pantai, melewati ladang kincir angin yang berputar perlahan dari kejauhan. Saat tiba di tepi pantai, mereka berjalan bersama di atas pasir sambil memandangi ombak. Antonio tiba-tiba berbicara tentang masa kecilnya. Ia mengungkapkan bahwa dia pernah berjalan di pantai ini bersama ibunya. Namun, saat itu, ibunya mencoba mengakhiri hidup mereka berdua. Entah bagaimana, hanya dia yang selamat. Akari mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan keheningan menemani cerita menyakitkan itu. Setelah beberapa saat, Akari meminta Antonio untuk mencari sepotong batu di laut di antara pepasiran. Antonio akhirnya menemukan satu dan menyerahkannya kepada Akari. Ia meraba permukaannya yang halus dan kemudian menaruhnya di telapak tangan Antonio. Rasa sakit membuat seseorang menjadi lebih lembut, katanya.
Antonio terdiam, merasakan kehangatan di balik kata-katanya. Akari memberikan batu laut itu sebagai simbol ikatan mereka. Setelah perjalanan itu, Antonio memutuskan untuk kembali ke dunia kickboxing. Dia mulai berlatih keras, menghadapi tantangan demi tantangan dalam turnamen. Di sisi lain, Antonio juga berusaha untuk membangun kembali kehidupan Akari. Ia membelikan seekor anak anjing, Golden Retriever, dan menamainya Suku. Anjing itu dengan cepat menjadi sahabat setia Akari, membawa keceriaan ke dalam hidupnya. Antonio juga membantu memperbaiki rumahnya, membuat jendela agar sinar matahari bisa masuk. Saat cahaya hangat menyentuh tangannya, Akari tersenyum, merasakan kebebasan yang selama ini terasa jauh darinya. Di tengah semua perubahan itu, Akari ingin lebih mengenal Antonio. Dia mendekatinya dan menyentuh wajah Antonio perlahan. Seperti seorang pemahat yang meraba batu patung, ia meminta Antonio untuk menatap matanya. Awalnya Antonio ragu dan merasa terlalu emosional untuk melakukannya. Namun, Akari bersikeras. Akhirnya Antonio memberanikan diri untuk menatapnya. Saat pandangan mereka bertemu, Akari tersenyum. Dalam momen itu, tanpa kata-kata, mereka saling memahami. Perlahan mereka saling mendekat dan berbagi ciuman pertama mereka. Setelah itu, Antonio terus berlatih dengan tekun dan mulai memenangkan turnamen kickboxing satu persatu. Ia menghadapi berbagai lawan yang tangguh, menjalani latihan yang melelahkan, tetapi ia tetap bertahan. Kini, dia tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup seperti di masa lalunya. Sekarang dia juga bertarung untuk masa depan Akari. Di sisi lain, Akari juga menemukan kembali semangat hidupnya bersama Suku dan Antonio. Dia tidak lagi merasa sendirian. Mereka saling menguatkan, menapaki perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya merasa bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Setelah sekian lama, Akari dengan penuh semangat kembali menekuni seni pahat dan tembikar. Dia dan Antonio hidup bersama dengan anjing mereka, Suku. Akari mulai membuat cangkir dan kendi yang indah. Dia juga membaca buku tentang teknik pijat. Ia pun mulai berlatih memijat Antonio. Saat tangannya menyentuh bekas luka di tangan Antonio akibat penghapusan tato, ia bertanya, apakah itu bekas luka bakar? Menjawab itu, Antonio berbohong dan mengatakan bahwa itu memang luka bakar. Suatu hari, Antonio memberitahu Akari bahwa dia tidak perlu menjadi tukang pijat untuk mencari nafkah. Ia telah memutuskan untuk memenangkan turnamen kickboxing dan mengumpulkan uang untuk membangun studio tembikar buat Akari. Mendengar itu, Akari terharu dan memeluknya dengan erat. Di pertandingan berikutnya, Antonio menang dengan gemilang. Namun, tanpa dia sadari, seorang dari masa lalunya sedang menunggunya, Sakumo, teman masa kecil sekaligus mantan bos kriminalnya. Sakumo menghina pelatih Antonio, tetapi Antonio meminta pelatihnya untuk tidak terlibat. Ia menegaskan bahwa dia tidak ingin ada urusan lagi dengan Sakumo. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, Akari mengajak Antonio mengunjungi makam orang tuanya. Dengan suara lembut, dia mulai menceritakan tentang kejadian 4 tahun yang lalu. Hari di mana dia baru saja mendapatkan SIM dan merayakan bersama orang tuanya. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan bahagia ketika tiba-tiba dia melihat seorang jatuh dari gedung dalam keadaan terbakar. Itu membuat Akari begitu terkejut hingga kehilangan kendali atas mobilnya, menyebabkan kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Antonio mendengarkan dengan terkejut.
Lalu, saat ia melihat tanggal kematian di batu nisan orang tua Akari, jantungnya serasa berhenti. Itu adalah hari yang sama saat dia atas perintah Sakumo menyiksa seorang pria yang mengkhianati organisasi mereka. Pria itu membakar dirinya sendiri dalam upaya melarikan diri. Antonio menyadari bahwa kejadian itu adalah penyebab kecelakaan yang membuat Akari kehilangan penglihatannya serta orang tuanya. Mengetahui hal itu, guncangan besar menghantam dirinya. Ia hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa Akari menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang tuanya. Padahal sesungguhnya dialah yang bertanggung jawab. Antonio, rasa bersalah yang luar biasa menggerogoti hatinya. Antonio menyalurkan semua penderitaannya dengan berlatih lebih keras dari sebelumnya. Di tengah perjuangannya, Akari mulai merasakan sakit yang tajam di matanya. Sementara itu, Sakumo kembali mencoba membujuk Antonio untuk bertarung dalam pertarungan ilegal demi hadiah uang yang besar. Namun Antonio menolak dan pulang. Saat tiba di rumah, dia panik karena tidak menemukan Akari. Dia segera berlari ke rumah sakit dan merasa lega saat melihatnya baik-baik saja. Dokter memberitahu bahwa Akari pingsan dan mengalami cedera pada tulang rusuknya. Lebih buruk lagi, dia mengalami pelepasan retina dan harus segera menjalani operasi, atau dia akan kehilangan sisa penglihatannya yang masih tersisa. Merasa sangat putus asa, Antonio pergi ke panti asuhan tempat dia dibesarkan. Seorang biarawati di sana menenangkannya dan berkata bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi dia masih bisa menebusnya dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Dia juga mengingatkan Antonio bahwa dia perlu memaafkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Antonio bertanya kepada Akari mengapa dia tidak pernah berbicara tentang operasi yang dibutuhkan. Akari mengatakan bahwa dia menganggap kebutaannya sebagai hukuman atas kecelakaan yang ia sebabkan. Antonio menegaskan bahwa dia tidak boleh kehilangan kesempatan untuk melihat wajah anak-anaknya di masa depan. Akhirnya Akari setuju untuk menjalani operasi. Namun saat mereka pulang, Antonio dibuat terkejut menemukan simbol organisasi kriminal lamanya tergambar di pintu rumah Akari. Ia langsung menemui Sakumo dan berbohong bahwa dia dan Akari telah berpisah. Dia berharap bisa menjauhkannya dari bahaya. Sakumo setuju untuk membebaskannya dengan satu syarat. Antonio harus memenangkan satu pertandingan terakhir di turnamen bawah tanah. Sakumo membayar uang muka yang besar dan Antonio menyerahkannya kepada pelatihnya, meminta agar uang itu digunakan untuk membiayai operasi Akari. Setelah itu, Antonio membakar semua dokumen dan foto yang mengungkap identitasnya. Di malam pertandingan, Antonio memasuki arena tinju bawah tanah, di mana satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membuat lawan pingsan atau bahkan lebih buruk lagi. Awalnya Antonio mendominasi pertarungan, tetapi lawannya kemudian mulai membalas dengan serangan brutal. Antonio hampir kalah, tetapi dengan tekad yang luar biasa, dia bangkit kembali dan berhasil menjatuhkan lawannya dalam satu pukulan telak. Bahkan Sakumo tidak menyangka Antonio akan menang. Sementara itu, Akari menjalani operasi dan berhasil mendapatkan kembali penglihatannya saat pertama kali membuka matanya dan melihat dunia lagi. Dia menangis terharu. Pelatih Antonio memberitahunya bahwa hadiah uang telah digunakan untuk membayar operasi Akari serta membantu istri seorang pria yang pernah ia sakiti di masa lalu. Mendengar kabar bahwa Akari bisa melihat lagi, Antonio merasa beban dosanya mulai terangkat. Namun, di tengah perasaan lega itu, Sakumo tiba-tiba menabraknya dengan mobil, lalu menusuknya. Itu adalah sebuah hukuman bagi siapapun yang mengkhianati organisasi. Waktu berlalu, Akari yang kini bisa melihat
menyadari bahwa Antonio telah menghilang dari hidupnya. Selain itu, dia harus segera pindah karena bangunan tempat tinggalnya akan dihancurkan. Suatu hari, dia menerima sebuah paket dari Antonio, kotak musik yang memainkan lagu favorit mereka. Paket itu dikirim dari panti asuhan dan dia segera pergi ke sana. Biarawati di sana akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa Antonio merasa bersalah karena menjadi penyebab kecelakaan yang menimpa Akari. Hal itu membuat Akari terpuruk dalam kesedihan. Dia mencurahkan perasaannya dengan memahat sosok Antonio di studio barunya. 2 tahun kemudian, Akari telah membuka studio dan toko tembikar sendiri. Suku telah tumbuh besar dan Akari kini juga menjadi sukarelawan di pusat rehabilitasi. Di sana dia bertemu dengan seorang pria muda yang mengalami kelumpuhan. Dia tidak menyadari bahwa pria itu adalah Anthony. Sedangkan Antonio langsung mengenalinya, tetapi menyembunyikan identitasnya. Saat Akari memijatnya, dia merasakan sesuatu yang familiar, tetapi dia melihat nama yang berbeda pada dokumen pria itu. Beberapa hari kemudian, Antonio yang telah cukup pulih berjalan dengan tongkat dan melihat toko bernama Antonio. Ia penasaran dan masuk. Di dalam, ia melihat kotak musik yang sama, seperti yang pernah ia berikan kepada Akari. Saat lagu itu dimainkan, dia menangis terisak, mengenang kenangan mereka. Ketika dia keluar, suku mengenalinya dan berlari menghampirinya, membuat Antonio terjatuh dan Akari segera berlari menolongnya. Ia akhirnya mengenali pria itu sebagai pasiennya di pusat rehabilitasi. Namun, Antonio menolak bantuannya dan pergi. Ketika Akari kembali ke tokonya, seorang pegawai mengatakan bahwa ada pelanggan yang menangis mendengar lagu dari kotak musik, dan hal itu membuat Akari sadar pria yang baru saja pergi adalah Antonio. Dia berlari mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Sedangkan di tempat lain, di sebuah pantai di dekat ladang kincir angin, Antonio berdiri di tepi air, memegang batu laut yang pernah diberikan Akari. Saat hendak melangkah ke dalam air, seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat itu Akari. Air mata mengalir di wajahnya. Akari mengundangnya untuk pulang, lalu memegang wajahnya dan meminta Antonio menatap matanya dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Selamat datang di rumah." Mendengar itu, Antonio menatapnya dengan penuh emosi dan menjawab dengan lembut, "Kamu adalah rumahku." Lalu mereka berpelukan dengan erat, menangis dalam kehangatan yang telah lama mereka rindukan. Syukurlah, film ditutup dengan happy ending.